Hai sobat, tahukah kalian bahwa keberadaan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara selama puluhan tahun yang berlokasi tepat bersebelahan sangat banyak dan besar pengaruhnya bagi Provinsi Jawa Barat? Kalian bisa mencari tahu apa saja pengaruhnya. Yang jelas, setidaknya, berdasarkan studi literatur, kita dapat temukan beberapa pengaruh besar itu. Begini ceritanya. Pertama, akibat berbatasan langsung dengan metropolitan, maka berkembanglah beberapa kawasan penyangga, buffer zone, seperti halnya kota-kota Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Karawang, dan lainnya yang berperan sebagai wilayah hunian, industri, dan penyedia jasa untuk warga yang bekerja di Jakarta. Selain itu, karena faktor sebab yang sama, juga terjadi urban sprawl atau perkembangan wilayah kota yang meluas secara tidak terkendali ke daerah pinggiran atau pedesaan yang biasanya ditandai dengan kawasan terbangun yang merembet hingga mengubah lahan-lahan pertanian menjadi permukiman, kawasan industri, dan pusat perdagangan. Kedua, seperti telah disinggung, terjadi banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun di wilayah perbatasan. Lahan-lahan sawah di Bekasi, Karawang, Cianjur, Depok, dan Bogor banyak yang berubah menjadi kawasan industri, perumahan, atau jalan tol hingga produksi pangan pun turun drastis. Sementara kawasan resapan air menjadi jauh berkurang hingga juga menjadi pemicu krisis air bersih dan bencana banjir di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Ketiga, banyak infrastruktur besar, terutama jalan raya dan kereta api, di Jawa Barat yang dibangun untuk melayani kebutuhan mobilitas dan logistik di Jakarta, dirancang dengan orientasi terhubung ke Jakarta. Sebagai misal, Tol Jakarta Cikampek, Tol Jagorawi, Tol Layang MBZ, jaringan kereta komuter lain, Pelabuhan Tanjung Priok yang mendorong pembangunan jalur logistik ke Karawang dan Bekasi, dan lain sejenisnya. Keempat, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis tentu saja akan menarik investasi hingga ke koridor industri yang berada di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bogor, dan Depok. Akibatnya, tata ruang di Jawa Barat di koridor itu cenderung diarahkan untuk mendukung sektor-sektor industri manufaktur, pegudangan, perdagangan internasional, dan lain sejenisnya. Sebagian dari itu berakibat pada isu-isu pencemaran lingkungan dan pelanggaran tata ruang. Meskipun demikian, Jawa Barat belum tentu beruntung dengan perolehan pendapatan pajak-pajaknya jika perusahaan terkait tidak terdaftar di wilayah sendiri. Kelima, terjadi perubahan pola mobilitas dan hunian. Setiap hari, ratusan ribu penduduk Jawa Barat berangkat kerja ke Jakarta, mempengaruhi tata ruang transportasi. Selain itu, juga terjadi peningkatan pembangunan apartemen, perumahan klaster, dan kawasan TOD, Transit Oriented Development, di stasiun-stasiun KRL. Keenam, seperti telah disebutkan, terjadi dampak lingkungan yang merugikan seperti halnya penurunan kualitas lingkungan akibat padatnya aktivitas ekonomi dan transportasi, polusi udara dari lalu lintas dan industri, serta degradasi air tanah, penurunan daya dukung lingkungan di daerah Bogor, Depok, Bekasi karena beban di Jakarta, banjir lintas wilayah yang menjadi isu tata ruang bersama. Ketujuh, terjadi ketimpangan tata ruang. Sebagian kota yang dekat dengan Jakarta cenderung berkembang pesat, sedangkan wilayah timur dan selatannya relatif tertinggal. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Kedelapan, terjadi penyimpangan tata ruang wilayah laut di beberapa kabupaten kota. Sebagai misal, 1. Pembangunan pagar laut sepanjang sekitar 45 km seluas sekitar 4 hektare di perairan Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi tanpa memiliki izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Perubahan fungsi lahan pesisir menjadi tambak, bukan pantai alami dan hilangnya hutan mangrove di Legon Kulon dan Pusaka Nagara. 3. Penambangan pasir besi di pesisir selatan yang menyasar areal seluas 5.840 hektare, dan lain sejenisnya. Kesimpulannya, keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara selama puluhan tahun banyak mempengaruhi dan membentuk pola tata ruang wilayah darat dan laut di Jawa Barat yang terpusat pada fungsi penyangga metropolitan, memicu urbanisasi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah barat Jawa Barat. Hal ini berkonsekuensi pada alih fungsi lahan besar-besaran, masalah lingkungan, kemacetan, dan ketimpangan wilayah. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan perencanaan tata ruang Jawa Barat harus selalu sinkron dengan bergantung pada rencana tata ruang DKI Jakarta dan kawasan Jabodetabek Punjur. Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran potensial yang dapat membaikkan kondisi Jawa Barat, apalagi dengan pindahnya status ibu kota ke IKN dan pada saat ini Jawa Barat memiliki gubernur yang bervisi dan misi yang luas dan jauh ke depan, berani, tangguh, dan sangat perhatian pada masyarakatnya.
Pindahnya status ibu kota bisa berkonsekuensi besar hingga memungkinkan terjadinya dinamika yang tidak terduga dan perubahan besar yang memerlukan negosiasi ulang dalam beberapa hal besar. Jadi, Jawa Barat perlu merancang dan mengimplementasikan sendiri tata ruang wilayah darat dan lautnya dengan baik, rapi, fleksibel, konsisten, dan mandiri untuk menunjang kehidupannya di masa depan sambil merecovery beberapa kerusakan yang terjadi pada masa yang lalu. Selain itu, Jawa Barat pun perlu bernegosiasi ulang mengenai beberapa hal besar dengan saudara tuanya itu untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar bersifat win-win solution. Inilah saatnya yang tepat.